banyak kewenangan untuk merekomendasikan dan memutuskan siapa-siapa yang akan diusulkan oleh partai politik itu untuk menjadi gubernur. Itu keputusannya di DPP. Jadi memang tidak semuanya bisa diputuskan dengan mudah. Karena pengalaman kami di DPR, jadi pimpinan partai dan pimpinan fraksi di pusat, yang dipikirkan bukan hanya Nusa Tenggara Barat, tapi juga konfigurasi di daerah-daerah lain. Termasuk misalnya mitra koalisinya seperti apa. Nah di NTB ini kebetulan kami partai PKS ini punya kursi 8, jadi belum bisa mengusung secara mandiri calon yang akan diusung untuk maju dalam kontestasi pilkada ini. Jadi butuh mitra koalisi partai yang lain. Nah kebetulan komunikasi yang lebih hangat, lebih intensif itu dengan partai-partai lain juga terjalin, tapi pada Golkar karena sudah ada surveinya. Nah, survei Golkar itu dilihat di antara 4 orang yang dilakukan surveinya itu Bang Uhel itu paling tinggi. Nah, oleh karena itu mereka objektif, rasional. Kalau memang Bang Zul berkenan untuk didampingi oleh Pak Uhel, maka Partai Golkar siap berkoalisi dengan PKS di Pilkada Nusa Tenggara Barat. Tetapi ini belum final karena dalam prosedur Partai Golkar itu nanti ada survei yang kedua dan ketiga. Nah, yang kemarin itu Bang Uhel masih sendiri. Nah, nanti mungkin survei yang kedua sudah melihat survei pasangan. Nah, mudah-mudahan kenapa kami memutuskan untuk segera deklarasi supaya tidak ada keraguan masyarakat lagi. Benar nggak Bang Uhel maju mendampingi Bang Zul? Benar nggak Partai Golkar akan mengusung kadernya untuk berkoalisi dengan PKS ini? Jadi supaya keraguan ini tidak mengalir sampai jauh, gitu. Tapi kami berikhtiar sama Bang Uhel, walaupun belum definitif oleh DPP nanti pas pendaftaran, tapi ini ikhtiar kami bersama untuk sepakat maju dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur NTB 2024. Di samping secara teknis tadi itu disampaikan oleh pihak, memang itu adanya. Namun dalam hal ini yang menjadi motivasi utama kami adalah bisa berkhidmat untuk daerah ini, untuk keluarga masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kalau masalah posisi itu urusan lain, ya. Jadi tidak terlalu menjadi satu hal yang wajib. Yang penting, kalaupun sebenarnya tidak menjadi gubernur ataupun wakil gubernur, apapun yang bisa kita perbuat, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, itu sebenarnya obsesi sederhana kami. Dan ya Allah memberikan kesempatan, dan Bang Zul juga berkenan untuk mengajak saya membantu beliau, mendampingi beliau, ya. Ya, justru seperti yang saya katakan tadi, ego kepentingan pribadi saya harus saya buang, harus saya korbankan untuk kepentingan lebih besar. Tidak ada manfaatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin gantian dari belakang, masih yang laki-laki yang di belakang, Pak. Jadi kami sama Bang Uhel ini di politik sudah lama. Dan di politik ini mengajarkan kami untuk tidak gampang GR juga. Jangan karena ada perwakilan partai, ada kemudian eksplisit misalnya secara verbal kita didukung, itu jadi kepastian. Jadi dinamika politik itu bisa sampai detik-detik terakhir. Tapi sebagaimana Bang Uhel katakan, niat kami adalah berikhtiar untuk kemajuan Nusa Tenggara Barat. Kebetulan saya punya partai, Bang Uhel juga punya partai. Nah, mudah-mudahan karena kami kader masing-masing partai, tentu lebih mudah buat kami meyakinkan pimpinan di pusat bahwa kami memang mampu menjaga amanah yang diberikan pada partai kami masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada partai-partai lain yang bergabung yang punya visi dan keinginan yang sama. Dan selama ini kami sudah membangun komunikasi dan hampir semua partai politik. Nah, jadi kami sudah membangun komunikasi dan rata-rata juga hampir semua partai itu masih wait and see hasil survei masing-masing. Karena mereka juga akan melihat elektabilitas masing-masing calon. Nah, saya misalnya tidak kegeeran dan harus siap juga, tahu-tahu nanti 3 bulan terakhir tahu-tahu elektabilitas Bang Uhel paling tinggi. Saya kira Partai Golkar akan realistis, akan mengusung Pak Uhel jadi calon gubernurnya.
Kita juga tahu diri kalau ternyata sampai last minute nanti elektabilitas saya jelek, itu tidak akan memaksakan diri untuk maju juga karena masyarakat ternyata tidak menerima dengan baik kehadiran kita. Jadi gitu Bang. Jadi kita akan berusaha terus setidaknya memaksimalkan proses yang sudah dilakukan di partai kami masing-masing, tapi juga tidak menutup kemungkinan berkomunikasi dengan lebih banyak partai yang lain. Tapi masih bisa berubah Pak, partai ini. Ya kita nggak tahu, hidup aja bisa, belum tentu kita masih hidup besok, apalagi pasti, nggak ada yang pasti. Jadi kalau menurut saya itu jangan dijadikan headline. Bisa bongkar pasar. Satu lagi tuh. Silakan. Baik, izin satu pertanyaan terakhir, boleh? Dari belakang mungkin? Depan aja Mbak. Boleh. Tidak gede rasa yang tanpa perhitungan. Ya. Ini prosesnya juga untuk menuju hari ini itu cukup lama, ya, cukup lama. Dan kalau kiranya partai ini tidak ada sinyal yang positif dan memberi gambaran prosentasenya cukup tinggi untuk bisa terwujud ya, seperti apa yang kita harapkan, ya tidak GR juga kita mau ngomongkan seperti ini ya. Itu dulu. Akan halnya dengan apa yang dipertanyakan oleh Linda Sri tadi. Jadi kalau survei yang dilakukan ya dalam waktu dekat ini, masa 2 tahun yang lalu kita mau umumkan hari ini, ya kan? Nah seperti apa yang disampaikan oleh Bang Zul tadi, ya tidak ada yang semua harus pasti gitu ya. Memang ada proses, tetapi kami pun tidak akan berani menyatakan bersama dengan beliau tanpa ada gambaran restu, ya, dan persetujuan. Nah, namun untuk menuju persetujuan yang baku itu, ya, yang definitif itu ada mekanisme, ada proses. Tetapi kepada kami berdua, lebih-lebih kepada beliau di PKS dan di Golkar juga ada mekanisme yang harus dilalui, ya. Dan kami seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami di KS berarti dipanggil oleh DPP, ya. Bahkan dari perwakilan DPP mengatakan Bismillah, lakukan apa yang masih harus dilakukan, persiapan. Itu dulu ya. Namun untuk bisa definitif ini ada proses. Dan insya Allah ya kami tidak akan berani melakukan kegiatan hari ini ya. Dan juga masa kami akan membuat lubang untuk malu berdua kami ini ya. Hanya sekadar ucuk-ucuk gitu ya. Ucuk-ucuk yang bohong-bohongi masyarakat dan merusak diri kami berdua ya. Nah, itu jama-jama jawabannya ya. Tunggu aja. Kalau mengenai tadi gambarannya secara umum, ya ini yang kondisi hasil survei tentu pada kesempatan terakhir ya. Dan surveyor atau lembaga survei yang melakukan itu tidak abal-abal juga, ya. Tidak main-main. Ya. Mungkin itu, jadi ya sabar aja dulu. Terima kasih. Setelah survei apa saja yang membuat akhirnya pilihan jatuh pada Bang Noel. Di samping sudah kenal lama juga. Yang ternyata kan ada yang objektif, rasional, ada juga yang nggak rasional. Ternyata Bu Niken bersahabat dengan dia. Nah, itu kalau sudah begitu, Bu Niken bersahabat sama istrinya Bang Noel. Nah kalau sudah begitu jawabannya agak repot kita. Silakan Bang jawab kompetitor nomor tengah. Izin Pak Zul, jadi pertama di samping survei ada beberapa pertimbangan juga ya. Kalau mungkin yang ideal seperti tadi. Dan lamun cara bahasa prayen sebenarnya lama kedua singkat jana melek. Karena keguyon ya. Tentu penuh pertimbangan ya. Seperti tadi. Kalau kita mau ikuti asal keinginan pribadi, susah jadi itu. Tadi saya singkirkan kepentingan pribadi saya, ego saya, gengsi saya ya untuk kepentingan yang lebih besar insyaallah ya. Dan harus kita akui, jangan karena kita ada kesamaan keinginan ataupun obsesi cita-cita, lalu kita akan menampilkan bagaimana kelebihan-kelebihan yang ada pada diri dia. Ya? Kita harus akui lah, tidak hanya semata-mata survei. Kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat
ya tentu sudah merasakan ya manfaat pengkhidmatan beliau kepada kita. Ya. Tetapi tidak ada manusia yang sempurna. Nah, sehingga tadi membutuhkan tekad kami. Mari kita coba bersatu Nusa Tenggara Barat ini untuk ikhtiar bersama mewujudkan kemaslahatan untuk semua itu. Jadi sehingga obsesi kita NTB ini gemilang bisa kita raih bersama. Terima kasih Bang Zul, Abah Well. Saya rasa sudah cukup pertanyaannya agar dapat